Pengemudi ojek online menggelar demo untuk menuntut pemberian tunjangan hari raya atau THR. Ini bukan pertama kali sebab tahun lalu aksi serupa juga sudah dilakukan. Adakah peluang untuk pengemudi ojol untuk mendapat THR? Berikut ulasannya. Hari Senin pagi, ratusan pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi berdatangan ke Kementerian Tenaga Kerja. Kedatangan massa ini untuk menuntut diberikan tunjangan hari raya atau THR dari aplikator. Pengemudi ojek online Jakarta yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia melakukan orasi menyuarakan tuntutan. Ya pemirsa, hari ini dari driver ojek online sedang melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut hak-haknya. Salah satu hak yang dituntut yakni hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, untuk mengetahui bagaimana tuntutan-tuntutan apa saja yang diinginkan oleh driver ojek online ini, saya sudah bersama dengan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Ibu Lili Pujati. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak. Siang. Ibu, kalau boleh diperjelas, ini tuntutan-tuntutan apa saja yang diharapkan? Yang utama tuntutan kami hari ini adalah THR. Terus tuntutan lainnya seperti hapus slot dan aceng upah murah. Juga kami menolak PM atau pemutusan mitra ketika kami melakukan aksi atau demonstrasi. Yang pasti itu. Menteri Ketenagakerjaan Yasri Lili dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer tampak menemui para pengemudi ojol dan berdialog lesehan dengan para pengunjuk rasa. Aksi menuntut THR bagi pengemudi ojek online sudah terjadi sejak tahun lalu. Namun, tahun lalu tuntutan itu tidak dapat dipenuhi. Tahun ini, para pengemudi ojol pun kembali menggelar aksi untuk menuntut THR. Menteri Ketenagakerjaan Yasri Lili mengatakan, Kemenaker telah berdiskusi dengan pihak pengusaha untuk mencari solusi bagi para pekerja angkutan. Ya, ini kan kita sudah sampaikan sebenarnya kan terkait dengan THR. Kemarin juga para pengusaha kan juga sudah katanya mereka memahami. Mereka sedang mencoba mencari formula terbaik. Ini kita tunggu nanti. Berarti belum ada solusi konkretnya Pak buat ojol ini? Konkretnya ya kita yakin para pengusaha bisa ya memahami aspirasi para ojol juga terkait dengan ini masalah besarannya dan formulanya seperti apa itu yang kita sedang lihat. Tapi yang jelas dapat THR ya Pak ojol ini? Kita berharap itu. Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia Payaman Simanjuntak menyebut tuntutan THR belum ada landasan hukumnya. Selain itu, menentukan siapa saja yang berhak mendapat THR juga tidak mudah karena pengemudi online sebagai bagian melakukannya sebagai sambilan atau kerja tambahan. Hal senada disampaikan pengamat ekonom Wijayanto Samirin. Menurutnya, hubungan aplikator dan pengemudi ojol adalah kemitraan sehingga tidak ada kewajiban membayar THR. Hubungan antara driver ojol dengan perusahaan ojol sifatnya kemitraan. Jadi menurut peraturan Menteri Perhubungan tidak ada kewajiban bagi perusahaan ojol untuk membayarkan THR. Walaupun demikian, ide untuk meningkatkan kesejahteraan para driver ojol adalah sesuatu yang valid, sesuatu yang justified dan perlu dicarikan solusi yang win-win bagi semua. Ide pemberian THR bagi 3 juta driver ojol tentunya sangat memberatkan perusahaan-perusahaan ojol. Karena sekarang ini saja seluruh pelaku ojol di Indonesia mengalami kerugian yang masif. Sebagai gambaran, GoTo hingga kuartal ketiga tahun 2024 mengalami kerugian 4 triliun lebih. Sehingga kalau harus memberikan THR tentunya ini sangat memberatkan. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, istilah kemitraan itu menyesatkan. Ya, inilah yang menjadi titik persoalan kita ya, karena sudah beberapa tahun kehadiran pengusaha aplikator ini sebetulnya membuat mereka sepertinya ya menikmati kekosongan regulasi terkait positioning
driver ojek online. Karena kata kemitraan ini malah menurut kami ada sebuah kesesatan lah ya, kesesatan yang sangat sulit diterima oleh kawan-kawan driver ojek online. Begitu juga kita sebagai pemerintah, karena definisi dari kemitraan itu harus sejajar. Pertama itu, kedua saling menguntungkan dan tidak ada sebuah sanksi. Nah ini kan ada sanksi, kemudian soal itu tidak berimbang, kecenderungan aplikator lebih menikmati. Bahkan dari apa yang kami temukan di bawah, perusahaan aplikator kecenderungannya menurut kawan-kawan ya, kawan-kawan driver sangat eksploitatif lah. Sampai tadi kalau Bu Lili sampaikan, ya mereka seperti budak aplikator atau budak digital. Dan ini menurut kami ya negara lalai selama ini. Karena kok sampai ada kekosongan itu, di sisi lain negara-negara lain udah membuat sebuah regulasi bahwa driver ini adalah pekerja. Bahkan kalau kita merunut dari apa yang menjadi organisasi terbesar buruh, ILO, International Labour Organization, adalah driver ojek online ini adalah pekerja. Mengenai regulasi THR untuk pengemudi ojek online, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer memastikan akan segera dirampungkan. Ya kalau dari kita secepatnya, sebelum ada Lebaran ada semacam keputusan bersama. Jangan sampai beginilah, kan kita mau semua memiliki jiwa patriotik lah. Mereka kan usaha di Republik ini ya bermental seperti Indonesia, jangan bermental seperti penjajah. Itu kita nggak mau kita sebagai negara membiarkan warga negara ini dieksploitasi. Seperti ya mereka seperti apa ya, kalau bahasa kawan-kawan driver ini mereka seperti budak aplikator. Polemik THR pengemudi ojol sudah berlangsung lama. Karena itu perlu dicarikan solusi secepatnya. Jika tidak, aksi menuntut THR akan terjadi tiap tahun.